Bounce, the myth of talent and the power of practice. Melambung, mitos bakat dan kekuatan praktek. Ketahanan itu biasanya dikaitkan dengan elastisitas, seperti pada pohon yang bisa melengkung dan bergerak mengikuti angin sebelum dia kembali ke bentuk aslinya. Elastisitas itu juga merujuk pada sesuatu yang kembali ke keadaan semula setelah diregangkan atau setelah ditekuk. Ketahanan adalah kemampuan beradaptasi dan fleksibel. Ketahanan atau resiliensi psikologis itu adalah kemampuan untuk mengatasi secara mental atau emosional untuk menghadapi krisis atau untuk kembali ke status sebelum krisis dengan cepat. Orang yang tangguh, dia lebih memiliki peluang untuk berhasil dalam bisnis karena mereka tuh dapat bertahan di masa-masa sulit dan bahkan berkembang selama mereka. Nah, ada buku namanya Bounce, The Myth of Talent and the Power of Practice yang ditulis oleh Matthew Sheet. Ini sangat membantu kita dalam menghadapi situasi sulit sebagai sumber wawasan dan pembelajaran, mitra idola. Intinya, jika Anda ingin sukses, bersiaplah untuk gagal. Di Yunani kuno, pedagang yang gagal dalam bisnis itu akan dipaksa duduk di pasar dengan keranjang di atas kepala mereka, ya. Kemudian mereka diejek oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, tetapi para pengejek itu tidak terlihat wajahnya. Itu di Yunani kuno, ya. Di Italia pra-modern, para pengusaha yang gagal bahkan akan ditelanjangi dan dipaksa menghadapi cemoohan rekan senggaranya. Jadi di masa lalu, orang tuh dihukum berat karena gagal. Untungnya ya budaya itu sekarang sudah tidak ada, ya. Hanya anehnya kok orang-orang masih saja takut gagal. Pesannya jelas nih, jika Anda ingin sukses jangan takut gagal. Karena faktanya orang-orang yang paling sukses itu pernah gagal. Mereka menyadari bahwa kegagalan adalah kesempatan belajar yang luar biasa yang akan mengajari mereka bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik di masa depan. Kita bisa belajar dari bintang bola basket Michael Jordan, ya, yang menjadi salah satu pemain paling sukses dalam sejarah bola basket. Dia itu pernah mengatakan bahwa dia gagal lebih dari 9.000 kali, tetapi menganggap bahwa kegagalan itulah yang membuatnya sukses. Lalu ada J.K. Rowling, salah satu penulis paling disegani di dunia. Pada mulanya buku-bukunya ditolak oleh penerbit, sampai dia akhirnya berhasil menemukan rumah untuk Harry Potter, rumah tanda kutip ya, di Bloomsbury Publishing. Atau kita juga selain J.K. Rowling dengan Harry Potternya, ada juga Netflix. Ya, kita bisa belajar juga dari Netflix yang pertama kali menawarkan ke Blockbuster untuk membelinya pada tahun 2000, tapi Blockbuster tuh menolak untuk beli Netflix. Dan nah ini contoh paling legendaris, Thomas Alva Edison, ya, penemu bola lampu, juga sangat terkenal tuh dengan kegigihannya. Dia punya ungkapan terkenal bahwa setiap kegagalannya itu hanyalah langkah ke arah yang benar. Faktanya dia telah mencoba 10.000 cara untuk membuat bola lampu sebelum menemukan cara yang berhasil. Ini menarik. Jadi kita harus dapat poinnya nih dari cerita ini ya, mitra idola, bahwa kegagalan itu adalah bagian penting dari pembelajaran. Namun tidak semua orang menanggapi kegagalan dengan cara yang positif. Oleh karena itu penting untuk mengembangkan sistem yang mendorong pengambilan risiko dan kegagalan tanpa mengarah pada ketegangan hubungan dengan pemangku kepentingan. Sebut metode ini sebagai gagal cepat. Kita akan mengeksplorasi ide ini lebih lanjut di poin berikutnya ya, mitra idola. Gagal cepat atau bahasa Inggrisnya itu fail fast. Ini adalah ungkapan yang dapat membantu orang maupun perusahaan untuk belajar dari kegagalan. Fail fast, ya. Ini berarti kita bisa dengan cepat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada produk atau proses. Ini didasarkan pada gagasan bahwa jika Anda bisa menyelesaikan masalah lebih awal, maka hal itu akan menghemat waktu dan uang dalam jangka panjang. Konsep ini diadopsi oleh dunia bisnis serta perusahaan teknologi, sehingga mereka dapat memastikan produk mereka berfungsi dengan baik sebelum dirilis ke konsumen. Tapi hal ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mitra idola. Pokoknya pesan utamanya di sini itu adalah bahwa kita harus cepat gagal dan belajar darinya gitu.
Kita tidak perlu takut untuk mencoba hal baru, karena jika tidak, maka kita nggak akan tumbuh atau berkembang. Jika kita terus melakukan hal yang sama berulang-ulang, maka tidak ada yang akan berubah bagi kita. Tetapi ketika ada yang tidak beres, setidaknya kita tuh telah mencoba sesuatu yang baru, dan kita dapat mengambil apa yang kita pelajari darinya, kemudian menerapkannya pada proyek atau ide berikutnya. Terus dengan demikian, maka dengan cara ini mudah-mudahan ya semuanya akan berjalan baik, lebih baik daripada sebelumnya.